Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 301. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Diceritakan tentang iblis yang kutukan Tuhan. Bahwa iblis itu mengirim tentaranya pada masa sahabat radhiyallahu anhu. Maka kembalilah tentara itu kepada iblis dengan perasaan menyesal. Bertanya iblis, "Apa kabar kamu sekalian?" Tentara iblis itu menjawab, "Belum pernah kami melihat seperti mereka itu. Kami tidak memperoleh sesuatu dari mereka. Mereka telah meletihkan kami." Maka menyambung iblis, "Rupanya kamu tidak sanggup menghadapi mereka, di mana mereka telah menyertai nabinya dan menyaksikan turunnya wahyu dari Tuhannya. Tetapi sesudah mereka itu nanti akan datang suatu kaum yang akan kamu peroleh hajatmu dari mereka." Tatkala datang masa tabi'in, iblis itu mengirimkan lagi bala tentaranya. Itu pun tentara iblis itu kembali dengan tangan kosong. Mereka berkata, "Belum pernah kami melihat yang lebih menakjubkan dari mereka. Kami peroleh satu demi satu dari dosa mereka. Tetapi apabila sore hari, lalu mereka bermohon ampun atau bertobat kepada Tuhan, maka digantikan oleh Allah kejahatan mereka dengan kebajikan." Menyambung iblis itu lagi, "Kamu tidak akan memperoleh sesuatu daripada mereka, karena ketauhidan mereka itu benar, dan karena teguhnya mereka mengikuti Nabi. Tetapi akan datang sesudah mereka itu nanti suatu kaum yang senang hatimu melihat mereka. Kamu dapat mempermain-mainkan mereka dan mengajak mereka menuruti hawa nafsu, menuruti kemauanmu. Kalau mereka meminta ampun, maka tidak akan diampunkan. Dan mereka tidak akan bertaubat, maka kejahatannya digantikan oleh Tuhan dengan kebajikan." Berkata iblis itu seterusnya, "Sesudah kurun pertama, maka datanglah suatu kaum. Lalu bergeraklah hawa nafsu pada mereka dan berhiaslah mereka dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka mereka itu memandang yang bid'ah itu halal dan membuatnya menjadi agama. Tidak pernah mereka memohon ampun dan bertobat daripadanya. Maka mereka dikuasai oleh musuh-musuhnya dan dihalaukannya kemana saja dikehendaki oleh musuh-musuh." Kalau Anda bertanya, dari manakah orang yang menerangkan tadi mengetahui apa yang dikatakan oleh iblis? Padahal dia tidak melihat iblis dan tidak berbicara dengan iblis tentang yang demikian itu. Maka ketahuilah bahwa orang-orang yang mempunyai hati terbuka bagi mereka segala rahasia alam gaib atau alam malakut, sekali dengan jalan ilham, dengan melintas datang kepada mereka dari arah yang tidak diketahuinya, sekali dengan jalan mimpi yang benar, dan sekali dengan jaga atau tidak tidur, dengan jalan terbuka segala pengertian, dengan menyaksikan contoh-contoh seperti yang dalam tidur tadi. Dan inilah tingkat yang tertinggi, yaitu sebagian dari tingkat-tingkat kematian yang tinggi. Sebagaimana mimpi yang benar adalah suatu bagian dari 46 bagian dari kematian. Maka hati-hatilah bahwa ada bagianmu dari ilmu ini mengingkari apa yang melewati batas ketingkatan pahammu. Dalam hal ini,
Telah banyak binasa alim ulama yang mengaku dirinya pandai, mendakwakan telah menguasai seluruh ilmu akal. Maka bodoh adalah lebih baik dari akal yang mengajak kepada menantang seperti hal-hal tersebut yang dipunyai wali-wali Allah. Orang yang mengingkari hal itu bagi wali-wali mengakibatkan dia telah mengingkari nabi-nabi dan adalah ia keluar dari agama seluruhnya. Berkata setengah arifin atau orang yang mempunyai makrifat kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya telah habis orang-orang al-abdal di segala penjuru, bumi. Mereka bersembunyi dari mata orang banyak karena tidak sanggup melihat ulama zaman sekarang. Karena mereka itu betul-betul sudah jahil terhadap Allah Ta'ala, sedang mereka menurut pengakuannya sendiri dan pengakuan orang-orang bodoh adalah ulama. Berkata Sa'ad Tusturi radhiyallahu anhu, di antara maksiat yang terbesar ialah tidak tahu dibodoh diri, memandang kepada orang awam dan mendengar perkataan orang lalai. Tiap-tiap orang alim yang telah berkecimpung dalam urusan duniawi, maka tidak wajar lagi perkataannya didengar. Tetapi hendaklah dicurigai dari tiap-tiap perkataan yang diucapkannya, karena tiap-tiap manusia itu berkecimpung pada apa yang disukainya dan menolak apa yang tidak bersesuaian dengan yang disukainya. Karena itu berfirman Allah Ta'ala, wala tuti man aghlafna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Artinya, dan janganlah engkau turut orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingati kami, dan diturutinya keinginan nafsunya dan pekerjaannya biasanya di luar batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Orang awam yang maksiat keadaannya lebih berbahagia dari orang yang bodoh dengan jalan agama yang mengakui dirinya ulama. Karena orang awam yang maksiat itu mengakui ketelidorannya, lalu meminta ampun dan bertobat. Dan orang bodoh ini yang menyangka dirinya berilmu, maka ilmu yang dipelajarinya ialah pengetahuan yang menjadi jalan baginya kepada dunia, tersisih dari jalan agama. Lalu ia tidak bertaubat dengan meminta ampun, tetapi senantiasa berpegang padanya sampai mati. Dan apabila ini telah memenangi pada kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, dan putuslah harapan untuk memperbaiki orang-orang tersebut, maka yang lebih menyelamatkan bagi orang-orang yang beragama, yang menjaga diri, ialah mengasingkan diri dan sendirian. Bagaimana akan datang penjelasannya pada kitab Uslah nanti, insya Allah. Yusuf bin Asad menulis surat kepada Huzaifah al-Mar'asi yang isinya antara lain, apakah persangkaan Tuhan dengan orang yang tidak memperoleh seorang pun yang tidak mengingati Allah Ta'ala bersama dia, melainkan adalah orang itu berdosa, atau pembicaraannya adalah maksiat saja. Dan yang demikian, sesungguhnya dia tidak memperoleh temannya. Benarlah apa yang dikatakan Yusuf itu. Karena dalam bergaul dengan manusia, tidaklah terlepas dari umpatan, atau mendengar umpatan, atau berdiam diri atas perbuatan mungkar. Ialah orang itu membuat ilmunya berfaedah kepada orang lain, atau mengambil faedah dari ilmu yang ada pada orang lain.
Orang yang patut dikasihani ini, kalau memperhatikan dan mengetahui bahwa kemanfaat ilmunya itu kepada orang, tidaklah terlepas dan bercampur dengan riya, ingin harta, dan menjadi kepala. Niscaya tahulah dia bahwa orang yang mengambil faedah dari ilmu, yang bermaksud menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mencari dunia dan jalan kepada kejahatan. Berdasarkan itu, maka adalah dia menolong ke arah itu, membantu dan menyiapkan sebab-sebab, seperti orang yang menjualkan pedang kepada perampok. Maka ilmu itu adalah seperti pedang. Kepatutannya bagi kebajikan adalah seperti kepatutan pedang bagi perang. Dari itu tidak diperbolehkan menjual pedang itu kepada orang yang diketahui menurutnya keadaannya mau mempergunakan pedang itu untuk merampok. Maka inilah 12 tanda ulama akhirat. Masing-masing daripadanya mengumpulkan sejumlah budi pekerti ulama terdahulu atau ulama salaf. Dari itu, hendaklah kamu menjadi salah seorang dari dua. Ada kalanya bersifat dengan sifat-sifat itu atau mengaku dengan keteledoran secara sadar. Awaslah, jangan engkau menjadi orang ketiga. Maka engkau ragu kepada diri sendiri dengan engkau gantikan alat dunia dengan agama. Engkau serupakan perjalanan hidup orang-orang adil dengan perjalanan hidup ulama-ulama yang mendalam pengetahuannya. Maka termasuklah engkau disebabkan kebodohan dan keingkaran engkau ke dalam golongan orang yang binasa dan putus asa. Berlindunglah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipuan setan yang menyebabkan orang banyak binasa. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga dijadikannya kita di antara orang-orang yang tidak ditipu oleh kehidupan duniawi dan tidak ditipu oleh penipu pada jalan Allah. Bab ke-7 tentang akal, kemuliaan akal, hakikat akal, bagian-bagian akal. Penjelasan tentang kemuliaan akal. Ketahuilah bahwa persoalan ini sebetulnya tidak berhajat untuk bersusah payah menjelaskannya. Lebih-lebih lagi, sudah jelas kemuliaan ilmu sebelum dijelaskan kemuliaan akal itu. Akal adalah sumber ilmu, tempat timbul dan sendi ilmu. Ilmu itu berlaku dari akal, sebagaimana berlakunya buah-buahan dari pohon kayu, sinar dari matahari, dan penglihatan dari mata. Bagaimanakah akal itu tidak mulia, sedang dia adalah jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat? Atau bagaimanakah diragukan tentang kemuliaan akal itu, sedangkan hewan dalam kebijikan tamziznya atau sifat hewan dapat membedakan sesuatu, merasa kejut terhadap akal, sehingga seekor hewan yang bertubuh besar, berkeberanian luar biasa, dan bertenaga kuat, apabila melihat rupa manusia, lalu merasa kejut dan takut. Karena dirasakannya manusia itu akan menggagahinya, karena keistimewaannya memperoleh hilah dan daya upaya. Dari itulah bersabda Nabi SAW, seorang syekh atau kepala pada kaumnya adalah seperti Nabi pada umatnya. Dirawikan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dan Abu Mansur Ad-Dailani dari Abi Rafi. Tidaklah yang demikian karena syekh itu banyak hartanya,
besar tubuhnya dan lebih kekuatannya, tetapi adalah karena lebih pengalamannya sebagai hasil dari akalnya. Karena itulah Anda melihat orang Turki, orang Kurdi, orang Arab yang bodoh, dan orang-orang lain, meskipun tingkatannya mendekati dengan hewan, adalah dengan tabiatnya memuliakan syekhnya. Dari itu, ketika kebanyakan orang-orang yang ingkar mau membunuh Rasulullah SAW, maka tatkala pandangan mereka jatuh kepada Nabi SAW dan gemetar mereka dengan sinar wajahnya yang mulia, lalu timbullah ketakutan di hati mereka. Kelihatan kepada mereka sesuatu yang bersinar hilang gemilang atas keelokan wajahnya, jadi nur kenabian. Meskipun itu adalah suatu kebatinan dalam diri Nabi SAW, sebagaimana kebatinannya akal. Kemuliaan akal itu dapat diketahui dengan mudah. Hanya maksud kami di sini hendak membentangkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyebutkan kemuliaan akal itu. Allah Ta'ala menamakan akal itu dengan nur pada firman-Nya. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamithkah. Artinya, Allah pemberi nur bagi langit dan bumi. Tandingan nurnya adalah seperti satu kurungan pelita. Surat An-Nur ayat 35. Dan Allah Ta'ala menamakan ilmu yang diperoleh dari akal itu ruh, wahyu, dan hidup. Berfirman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Artinya, begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh itu dengan perintah kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas." Artinya, apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Surat Al-An'am ayat 122. Di mana Al-Quran menyebutkan An-Nur atau cahaya dan Ad-Dhulmah atau gelap. Maka maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan kebodohan. Seperti firman-Nya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Artinya, dikeluarkan mereka oleh Tuhan dari kegelapan atau kebodohan kepada nur cahaya atau ilmu pengetahuan. Surat Al-Baqarah ayat 257. Dan bersabda Nabi SAW, wahai manusia, pakailah akal untuk mengenal Tuhanmu. Menasihatilah dengan menggunakan akal. Niscaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang. Ketahuilah bahwa akal itu menolong kamu di sisi Tuhanmu. Ketahuilah bahwa orang yang berakal dialah orang yang mentaati Allah, meskipun mukanya tidak cantik, dirinya hina, kedudukannya rendah, dan bentuknya buruk. Dan orang yang bodoh dialah orang yang mendurhakai Allah Ta'ala, meskipun mukanya cantik, dia orang besar, kedudukannya mulia, bentuknya bagus, lancar, dan pandai berbicara. Beduk dan khinzir lebih berakal pada sisi Allah Ta'ala daripada orang yang mendurhakainya.
engkau jangan tertipu dengan penghormatan penduduk dunia kepadamu, sebab mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Dirawikan Dawud bin Al-Majad dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mula pertama dijadikan oleh Allah ialah akal. Maka berfirman Allah padanya, menghadaplah, lalu menghadaplah dia. Kemudian Allah berfirman kepada akal, membelakanglah, lalu membelakanglah dia. Kemudian berfirman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, tidak aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia pada sisiku selain engkau. Dengan engkau aku mengambil, dan dengan engkau aku memberi. Dengan engkau aku memberi pahala, dan dengan engkau aku memberi siksaan. Dirawikan At-Tabarani dari Abi Amamah. Kalau Anda bertanya, akal itu kalau dia sifat atau alat, maka bagaimanakah dijadikan sebelum tubuh? Dan kalau dia zat atau jawhar, maka bagaimanakah jawhar berdiri sendiri dan tidak berpihak? Ketahuilah kiranya bahwa ini sebagian dari ilmu mukasyafah, maka tidak layak diterangkan dengan ilmu muamalah. Dan maksud kami sekarang menerangkan ilmu muamalah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia menerangkan suatu rombongan memujikan seseorang laki-laki di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersangatan sekali. Lalu Nabi menegur, bagaimanakah akal orang itu? Menjawab rombongan tadi, kami menerangkan kepada engkau tentang kesungguhannya kepada beribadah dan bermacam-macam kebajikan lain, dan engkau menanyakan kami tentang akal. Maka menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang bebal itu memperoleh lebih banyak dengan kebodohannya daripada kezaliman orang yang zalim. Sesungguhnya pada hari esok terangkatlah hamba Allah itu ke tingkat tinggi pada sisi Tuhannya menurut tingkat akal pikirannya. Dirawikan Ibnu Mahbad dan At-Tirmidzi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak adalah usaha seseorang seperti keutamaan akal yang memberi petunjuk kepada yang mempunyai akal itu kepada petunjuk dan menarikkan dari jalan yang hina. Tidak sempurnalah iman seseorang dan tidak berdiri tegak agamanya sebelum akalnya itu sempurna. Dirawikan Ibnul Mahbad dari Umar. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan mengetahui dengan kebagusan budinya, derajatnya orang yang berpuasa dan menegakkan sholat. Dan tidaklah sempurna kebagusan budi seseorang sebelum sempurna akalnya. Ketika itu barulah sempurna imannya. Ia mentaati Tuhannya dan mendurhakai musuhnya, iblis. Dirawikan Ibnul Mahbar dari Amr bin Su'aib. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tiang. Tiang orang mukmin ialah akalnya. Menurut tingkat akalnya, beradalah ibadahnya. Apakah kamu tidak mendengar perkataan orang-orang zalim dalam neraka? Jikalau adalah dahulu kami mendengar atau kami berakal, maka tidaklah kami ini menjadi isi neraka. Dirawikan Ibnul Mahbad dari Abi Sa'id. Dari Umar radhiyallahu anhu
bahwa Umar bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah yang mulia padamu? Menjawab Tamim, akal. Maka menyambung Umar, benar engkau. Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW seperti yang aku tanyakan kepadamu tadi. Maka menjawab Nabi SAW seperti yang kamu jawab. Kemudian bersabda Nabi SAW bahwa aku telah bertanya kepada Jibril alaihissalam, apakah yang mulia? Jibril alaihissalam menjawab, akal. Dirawikan Ibnu Makhbar dari Umar radhiyallahu anhu. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Al-Bara berkata, persoalan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, hai manusia, tiap-tiap sesuatu itu ada kendaraannya. Dan kendaraan manusia itu akalnya. Yang terbaik dalil dan pengetahuan dengan keterangan. Ialah yang terlebih dari kamu akalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah menerangkan, tatkala Nabi SAW kembali dari perang Uhud, lalu mendengar orang banyak berkata satu sama lainnya, si Anu lebih berani dari si Anu. Si Anu menderita yang tidak pernah dideritai orang lain. Dan begitulah seterusnya. Maka menjawab Nabi SAW, adapun si ini, maka tidak adalah pengetahuanmu padanya. Bertanya orang banyak, mengapa begitu ya Rasulullah? Menjawab Nabi SAW, mereka itu berperang menurut akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemenangan dan niatnya adalah sekedar akalnya. Diberikan akal orang-orang yang diberikan dari mereka pada tingkat yang bermacam-macam. Maka pada hari kiamat nanti, mereka membagi-bagikan tingkat itu menurut tingkatan niatnya dan akalnya. Dirawikan Ibnu Makhbar dari Abi Hurairah. Dari Al-Bara bin Azib, bahwa Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguh para malaikat yang rajin mentaati Allah Ta'ala dengan akal. Dan bersungguh-sungguh orang mukmin dari anak Adam menurut kadar akalnya. Yang paling banyak berbuat amal dengan mentaati Allah, dialah mereka yang paling sempurna akalnya. Dirawikan Ibnu Makhbar dari Al-Bara bin Azib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, dengan apakah manusia memperoleh kelebihan di dunia? Menjawab Nabi SAW, dengan akal. Lalu aku bertanya lagi, di akhirat? Menjawab Nabi SAW, dengan akal. Bertanya aku lagi, bukankah mereka dibalas dengan sebab amalnya? Menjawab Nabi SAW, hai Aisyah, adakah mereka itu beramal selain sekedar akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya? Maka menurut kadar akal yang diperoleh mereka, begitulah adanya amal mereka. Dan menurut kadar amal itu, mereka diberi balasan. Dirawikan Ibnu Makhbar dari Aisyah.